Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid lis-salatil fardhi subhi faradallahu ala hadhihi al-ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Yang ulun tuan muliakan Abu Tunku Imam Syekh Masjid, panitia pelaksana kegiatan ibadah subuh di hari Rabu yang dimuliakan Allah, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniatkan i'tikaf di subuh Rabu yang berbahagia ini, sejenak marilah kita merenungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah iman getanyo, semakin yakin dalam berbagai kegiatan-kegiatan ubudiyah getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bermutamah dan tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah dalam sebuah hadis, man arada ay yahfidhal ilma, so manteng dia menginginkan ilmunya dipelihara, ilmunya terjaga, ilmunya terarah, ilmunya tertuntun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah fa alaihi ayyulazima khamsa khisalin, maka hendaklah seseorang itu dia bermulazamah, dipebiasa droi sabi-sabi, dipeadat droi sabi-sabi, khamsa khisalin, dengan 5 perkara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salatul lail walau bi raka'ataini. Yang pertama adalah salat malam walau bi raka'ataini, walaupun dengan 2 buah rakaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat malam adalah bukan saja disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Isra, sebagaimana di pemulanya Allah Subhanahu wa taala nepegah aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, dirikanlah salat nepegah li Allah lidulukis syamsi, karena tergelincir matahari, ila ghusqil lail, hingga sampai kepada rongga malam.
wa qur'anal fajri, dan dirikanlah salat subuh. Innal qur'ana fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh di sisi adalah disaksikan dipegang oleh Allah. Innal qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh adalah salat subuh ini mashhuda, disaksikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tamang dalam ayat selanjutnya, ayat aqimis salata liduluki syamsi adalah merupakan salah satu ayat sebagai dalil salat 5 waktu. Kaji bentre tekedi ada orang-orang yang mengatakan tidak ada bukti salat 5 waktu di dalam Al-Quranul Karim. Inilah salah satu daripada ayat Allah yang nepegah tentang salat 5 waktu. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang salat 5 waktu yang di dalam Al-Quran butui memang tidak jelas langsung disebut disama dengan kalimat 5. Tetapi ayat Allah yang baru saja saya bacakan adalah merupakan salah satu daripada salat bukti sebagai salat 5 waktu. Yang pertama adalah nepegah, yaitu liduluki syamsi, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Dan ayat yang terakhir Allah nepegah wa qur'anal fajri, dan dirikanlah salat fajar. Bahkan Rasulullah diajar oleh malaikat pun adalah merupakan salat yang terakhir adalah salat subuh. Nyo adalah merupakan ayat Allah kemudian diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayatnya juga nasabah keistimewaan tentang salat fajar. Yang salat fajar dalam ayat ini adalah merupakan salat subuh, sembahyang subuh. Kana mashhuda, dalam ayat Allah tentang salat subuh. Selain daripada ayat-ayat, selain daripada hadis-hadis Rasulullah yang nepujelah tentang salat subuh, tapi dalam ayat Allah secara singkat Allah nepegah kana mashhuda. Seandainya tidak ada hadis Rasulullah, makna kana mashhudanya putra makna mashhuda adalah salat subuh itu yang disaksikan. Bukan salat yang lain tidak disaksikan, menunjukkan apa? Yang bahwa fadilah salat subuh itu lebih besar fadilahnya dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Kemudian selanjutnya Allah nepegah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka lihatnya dan daripada malam dan dari sebahagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka tahajudlah kamu di malam tersebut nafilatan lak, sebagai amal tambahan getanyono. Berarti menunjukkan salat tahajud adalah merupakan salah sebuah ibadah yang teristimewa dibandingkan dengan yaitu salat-salat sunat yang lain. Kalau salat-salat sunat yang lain mungkin disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan salat tahajudnya dalam ayat Allah disebut, kemudian juga diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang salat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pastilah kamu nyawatnya getup ayat Allah nunggu nepegah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Betul-betul kita nyuhayati benar yang bahwa ada satu keistimewaan yang luar biasa di dalam salat sunat tahajud, sehingga Allah nepegah asa ayyab'atsaka, pastilah kamu, kata Allah. Asa dalam Al-Qur'an yang pasti tunggu. Walaupun di dalam terjemahan-terjemahan di sana dimaknai dengan mudah-mudahan, tetapi makna asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, pastilah kamu dipegang oleh Allah.
pastilah gatanyo ayyab'atsaka rabbuka geangkat li Allah, gebeut li Allah, gepeut derajat gata maqamam mahmuda, pada tempat yang dipujikan. Jadi akhir ayat, dua buah ayat di dalam surah Al-Isra. Yang pertama tentang yaitu istimewanya solat subuh. Kana masyhuda, adalah solat subuh itu disaksikan. Kemudian kalau solat tahajud maqamam mahmuda, Allah akan angkat getanyo pada tempat yang terpuji. Apakah solat lain tidak ada? Apakah solat yang lain hanya angkat. Tapi menunjukkan di antara kelebihan daripada solat tahajudnya adalah dibandingkan dengan solat-solat sunat yang lain, terlebih dengan solat tahajud. Maka dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah sabuh daripada ilmu yang getanyo akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah, akan dituntun oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya adalah dengan seseorang itu, yaitu salatul laili walau bi raka'ataini, salat malam walau hanya dengan 2 rakaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang mengatakan yang bahwa salat malam itu sekurang-kurang salat malam dia sudah melaksanakan salat berjamaah di waktu maghrib, waktu isya, terlebih-lebih di waktu salat subuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawamanteng yang ingin ilmu gejaga oleh Allah, gepelihara oleh Allah, wassaniyatu dawamul wudu'i, yaitu orang-orang yang mengekalkan wudu'nya, orang-orang yang memelihara wudu'nya, orang-orang yang menjaga, membenarkan, memperbaiki di dalam wudu'nya. Baik itu merupakan mulai daripada sunat-sunatnya, lebih-lebih kepada fardunya. Getim pelihara wudu', getim jaga wudu', getim tuntun wudu'nya sebagaimana tuntunan di dalam yaitu ilmu syariah. Secara itlaq makna dawamul wudu' nepegah sabi-sabi getung wudu'. Begitu hilang wudu' dia berwudu', begitu hilang wudu' dia berwudu'. Geih na wudu, gejak lam tugas na wudu, gejak memuamalah ada wudu. Ada juga yang mengatakan dawamul wudu itu yang dimaknai dengan makna gepu butoi tata cara berwudu. Ini adalah yang kedua, orang-orang yang akan gebi oleh Allah ilmunya itu terjaga. Menyahan dengku letat damit tatumaya ilmiah. Tapi ilmu tersebut biasa saja, cuek-cuek menteng ilmu. Malah apabila ada orang-orang yang gure-gure gebi kelebihan ilmu, ada guru-guru yang menyampaikan tentang kelebihan daripada ilmu, bukan kita amalkan, cuma dia pegah-pegah menteng rata-rata warung tirata du. Bengahnya nak mantap tak, mantap tak. Yang kemantapnya yang terlalu terhafal. Sementara apa yang disampaikan ilmu tersebut tidak teramalkan oleh pribadi seseorang tersebut. Maka salah satu untuk mendukung, untuk terjaga ilmu tersebut, ilmu yang sudah kita dapatkan dari siapa saja, maka ilmu itu akan terpelihara. Maka hendaklah seseorang itu dia mengekalkan wudu'nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada ilmu yang dijaga oleh Allah tentang wudu', Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengekalkan wudu' adalah menjaga kesehatan. Ini adalah fadilah yang paling raya wudu' tidak ada orang, menjaga kesehatannya. Bahkan sebelum orang-orang menyampaikan tentang bagaimana kelebihan daripada mencuci tangan, jauh sebelumnya di dalam Islam, coba kita bayangkan beele ta pegah teuro ti malam tat limengge tatung wudu. Kalau sempat seseorang itu dia selalu saja mengekalkan wudunya, coba abu bayangkan tidak sedikit pun
kuman yang berada di anggota-anggota yang sangat saklar di anggota tubuhnya, di mukanya, kemudian di dua tangannya, di kedua kakinya, dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah akan terjaga daripada berbagai penyakit. Nyo salah sabuk daripada fadilah orang-orang yang mengekalkan wudu. Kemudian di antaranya yang lain juga yang sangat-sangat diinginkan oleh kita nyo memadum pada saat singgah ora kiamat bangkit tunggu. Pada saat nanti dunia Allah akan membangkitkan semua umat manusia, maka identitas daripada seorang muslim nyodeh bak wudu tunggu. Hi bak wudu, lemah bak wudu. Sehingga huru akhirat patah gitu, sehingga ada yang meriwayatkan yang bahwa bak watel gebangkit ubena manusia, malaikat saja heran dengan 3 kelompok kaum. Banggakan le malaikat ada sekelompok kaum yang wajahnya seperti bintang gemerlapan. Malaikatnya tanya, wahai kaum, apa yang engkau lakukan semasa di dalam dunia sehingga wajahmu bergemerlapan seperti bintang-bintang? Dijawab oleh kaum tersebut, wahai malaikat, kami suara azan berbunyi, imutu adzan, kamu kabak kulah iya. Nyata pegah bak kulah iya. Inilah di antara perbuatan-perbuatan kami yang sehingga wajah kami ini seperti bulan purnama. Ada sekelompok kaum yang gekalan, yaitu wajah urungnya lagi yaitu bulan purnama. Ketanya oleh malaikat, hai kaum, apa yang kamu kerjakan semasa kamu di dalam dunia sehingga wajahmu seperti bulan purnama? Gejawab oleh kaumnya, kami selesai azan, kami sudah selesai berwudu. Leh azan, kamu kali mutung wudu. Ada sekelompok kaum lagi yang bahwa yang dia mengatakan, begitu suara azan berbunyi, kami sudah berada di saf salat. Maka wajah mereka seperti cahayanya matahari yang mengalahkan cahaya-cahaya yang lain. Berarti kaum yang wajah goknya lagi yaitu bintang gemerlapan, mereka adalah orang-orang urangnya adalah ubena kegiatan gukubah pada saat azan berbunyi. Yang kedua adalah yang wajahnya seperti bulan purnama. Oh wate suara azan berbunyi, beliau sudah selesai berwudu. Dan satu kelompok lagi kaum, yaitu orang-orang yang wajahnya seperti bulan, seperti matahari. Suara azan berbunyi, mereka sudah berada di dalam shaf salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu diantara kelebihan daripada orang-orang yang mengekalkan wudunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, Allah akan gepelihara ilmu yang getanyo, yaitu orang-orang yang orang tersebut yaitu dengan dawamul wudu, orang-orang yang mengekalkan wudunya. Yang ketiga, dipegang oleh Rasulullah, somanteng yang ingin ilmunya dipelihara adalah at-taqwa fis sirri wa 'alan niyah. Orang yang bertakwa di waktu sir wa 'alan niyah. Menyata pegah goknya takwa baik di waktu beliau di dalam keadaan sendirian atau beliau di dalam keadaan duduk di kalangan orang-orang ramai, atau menyata pegah lang bahasa Aceh kelikut goknya adalah takwa kepada Allah. Tidak menyah ke orang manteng bertakwa di belakang, tidak. Tapi orang-orang yang akan dipelihara ilmunya oleh Allah, dia bertakwa baik pada waktu sir wa 'alan niyah dan waktu terang-terangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Rasulullah, Allah akan memeliharakan ilmu si dodo urang, yaitu yaqulu lit taqwa la syahwata. Dia pajuh makanan, makan dan minum tujuannya hanya lit taqwa, untuk mampu sanggup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
La syahwata, bukan untuk menuruti hawa nafsu syahwatnya. Maka orang yang pajuh makanan, yang dia makan ini hanya semata-mata untuk bertakwa, kan putruk hudron, bukan saja Allah memeliharakan ilmunya, bahkan Allah akan menjaga kesehatannya. Sebab sumber daripada segala penyakit, baik dayak pegah karena keturunan, baik dayak pegah karena yang lain. Tetapi kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber utama penyakit tersebut adalah dari makanan. Maka hadis Nabi ini pegah yang bawah, kalaulah makan itu untuk bertakwa, selain daripada fadilah-fadilah yang bahwa seorang yang dia makan karena takwanya kepada Allah, maka juga Allah akan memelihara ilmunya. Ilmu yang kata tumeng, ilmu yang kata dapati dari berbagai, maka Allah akan menjaga urung-urung yang tim pajuh makanannya karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir nepegah li Rasulullah, Allah akan kepelihara ilmu tidodo urang, yaitu wal khamisus as-siwaku, urang yang tim muladzamah dengan bersiwak. Bersiwak nepegah dalam fikih, bersiwak itu sunat di setiap waktu. Uat igawanya dong, di setiap waktu sabi disunatkan untuk bersiwak. Sampai Rasulullah igawa Rasulullah dulu, karena selalu saja malaikat Jibril datang, dianjurkan untuk geyu mesiwak. Sampai Nabi gigawa dulu, karena pekan tapi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk yaitu bersiwak. Bahkan Rasul pernah mengatakan yang bahwa seandainya tidak berat atas umat lun untuk bersiwak, sungguh aku wajibkan kepadanya untuk bersiwak. Seandainya hana berat nepegah li Nabi atih umat lung, sungguh lung pewajib siwaknya. Nyan nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 2 rakaat salat dengan 70 rakaat salat. 2 rakaat ada salat, 70 rakaat tidak ada salat. Fadilah jih nunggu. Lebih le fadilah salat dengan ada siwak dengan 70 rakaat salat yang tidak ada siwak. Fadilah jih nunggu. Baik entre baik na cin mupomeno Allah lung semayang 2 rakaat ku siwak. Yang lain takubah mandum kaitub, bukan perbandingan seperti itu. Tapi 2 rakaat nepegah li Nabi yang na siwak dengan 70 rakaat tidak bersiwak, maka lebih besar fadilahnya dengan 2 rakaat yang kita menggunakan siwak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan siwak itu memang sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah, hukum-hukum di dalam kitab fikih tentang bagaimana siwak yang benar-benar mendapatkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi yang paling penting katanya ingat Abu Tungku sekalian, sebab menunggu ubena ibadah yang katanya pubut, baik merupakan itu ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah, sekalipun tujuan kita bukan ke sana, fadilah letak arahnya untuk kesehatan, kesehat tubuh tu, maka menyegat pada pubut ubina kegiatan, maka akan menjadi kesehatan. Salah satu umpamanya tentang bersiwak. Siwak adalah orang-orang yang bersiwak nepegah oleh Rasulullah, bahkan dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, dia akan membetulkan tulang belakangnya.
Oh hati dia fikir lagi tanya. Kiban dongku mekait antara siwak dengan tulang belakang. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulazamah dengan siwak, Allah akan nabi satu fadilah untuknya adalah membetulkan tulang belakangnya. Hana gepegah dongku tidak terjepit ginjal, tidak terjepit urat saraf, hana ne pegah, hana ne rincikan menan li Rasulullah. Pada saat Rasul ne pegah akan terbetulnya tulang belakang, tulang yang paling raya bak tubuh gedanyo, tulang yang paling sentral bak tubuh gedanyo, tulang yang segala-galanya kekuatan di sana. Cukup itu yang Rasul sebutkan. Akhirnya dinekun akan terbetulnya tulang belakang dengan siwak. Menyata fikir menurut oleh umma haida mengakai masa sikat ego medalih dengan terbetulnya tulang belakang. Itulah syariat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah bersiwak. Bahkan dipegah dalam hadis yang lain yang bahwa orang yang benar-benar menjaga siwaknya, Allah akan nabi kepadanya awet muda tunggu. Awet muda orang-orang yang selalu melazamah dengan siwak. Ne pemuda dro ne sumir o. Orang agam ke sumir o. Dari o putih ke pegat hitam, hukumnya haram, yahi muda. Haram buat katanya orangnya menancit urina, kecuali dia hanya untuk mempercantik diri kepada suaminya yang baru tidak diharamkan. Sementara seluruh kegiatan hari-hari kita memandum adalah untuk kesehatan. Maka oleh karena demikian Abu Tungku sekalian, selain daripada ini Allah akan menjaga ilmu kita dari kita memelihara tiga perkara ini, juga di sana akan kita dapatkan yaitu fadilah yang lain. Mudah-mudahan Abu Tungku sekalian, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada pribadi saya sendiri, juga dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian. Mari Abu Tungku sekalian, di mana-mana sekarang pengajian ada, tapi yang paling penting bagi kita nyawa bu, perbaikilah, robahlah kebiasaan kita nyawa. Kita robah yang kadang-kadang kebiasaan itu tidak ada di dalam ketentuan-ketentuan syariat. Yang kadang-kadang yang membedakan antara ibadat dengan adat tunggu. Yang pertama ngeniat tu tak buat lagi aturan. Yang membedakan kebiasaan dengan ibadah. Yang pertama dengan niat, dan yang kedua tak buat menurut syariat. Tapi menyanyian hanya tak turut kebiasaan sabi-sabi tunggu. Dan tidak ada didasari oleh dengan niat di sana, maka nyankan ibadat ke nunggu, tapi nyan adat kebiasaan. Dan juga yang paling penting bagi kita nyo untuk membedakan antara martabat ibadah pun, nyo ibadah yang paling raya fadilah, nyo ibadah tingkat kedua fadilah, tingkat ketiga fadilah, itu pun juga didasari dengan niat. Menyahana niat sama sekali tidak ada pahala di sisi Allah. Tiap uro katanya menyata pegah siwak sama siwak, ada enggak terlintas pada hati kita, aku bersiwak karena Allah. Nahan. Kalaulah tidak ada niat, hanata niat, maka itu adat dan kebiasaan, pahala nomor 4. Sabi-sabi tak duduk dalam masjid. Ada enggak kita niat menyahanata niat, berarti yang kebiasaan katanya. Pada saat ada niat maka menjadi ibadah. Maka niat yang baik tua-tua sagai. Langkama dengku, bane dengku, ne baring dro ne harat unen. Atau ada pendapat yang mengatakan membaringkan dirinya sebelah kanan. Ada enggak niatnya untuk karena ibadah, maka jadi ibadah. Menyahana berarti itulah adat kebiasaan. Maka robahlah Abu Tungku sekalian kebiasaan itu menjadi ibadah, karena memandum kebiasaan kita yang kita lakukan dalam sehari-hari. Nyan mandum ibadah tu. Hana bak dah peluang. Baik dah pegah dah nyo Allah nyokan ibadah tunggu. Nyokan hari-hari kegiatan kita tidak. Mandum pu yang katanya pubut udip dalam dunia nyo
hana yang taplung daripada syariat, hana yang tana hindari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.